Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana experience menggunakan paket internet dari Tri dengan internet yang sangat murah teman-teman. Jadi di sini saya mencoba paket internet yang sedang dipromosikan teman-teman ya. Pada saat saya melintas di sebuah jalan di sini teman-teman, banyak sekali promo yang telah diberikan oleh Tri teman-teman. Ini tidak tahu di daerah kalian ada atau tidak. Jadi di sini mereka menawarkan sebuah promo di mana ketika saya foto seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada kuota besar harga hemat. Jadi di sini 52 giganya itu harganya hanya Rp35.000 dan 9 giganya Rp15.000. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba paket ini dan saya akan mereview bagaimana hasilnya dan kelayakan apakah ini worth it atau tidak untuk kalian gunakan. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita lihat 52 giga dengan 35.000 itu artinya 1 giganya itu hanya sekitar Rp670 saja. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan update teknologi setiap harinya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, di sini teman-teman saya akan mencoba untuk melakukan koneksi, di mana koneksinya adalah koneksi dari HP milik saya yang satunya teman-teman. Jadi kalau kalian mengecek di sini saya connect WiFi, jadi WiFi ini adalah WiFi yang HP-nya itu menggunakan kartu Tri teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tidak percaya, kalian bisa cek di aplikasi ini. Saya akan menggunakan aplikasi Ping, di mana aplikasi Ping ini akan mendeteksi dari sumber internet yang digunakan pada HP yang saya gunakan untuk WiFi. Nah, di sini penyedia WiFi internet adalah Tri teman-teman ya. Di mana Tri ini di daerah saya ini dia di dekat Surabaya teman-teman, yaitu area Bangkalan di Kamal. Kalau misalkan kalian di daerah lain melewatkan promo seperti ini, kalian juga bisa mencobanya. Nah, di sini saya akan mencoba teman-teman melakukan uji kecepatan dengan aplikasi ini yang pertama. Oke, kita tunggu. Untuk kalian yang ingin tahu informasi apakah perangkat ini connect dengan perangkat yang lain, jadi perangkat ini teman-teman hanya terhotspot pada perangkat saya saja, dan perangkat yang menyebarkan WiFi itu tidak melakukan aktivitas internet teman-teman. Jadi hanya saya saja yang menggunakan internet. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa latensinya yaitu 269, di mana dia melakukan ping pada lokasi Singapura dan penyedianya adalah kartu Tri teman-teman. Jadi ternyata jalannya di sini sekitar 100 sampai 300 kilobyte per second teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat memang tidak terlalu cepat untuk speed downloadnya, tapi kalau kita lihat uploadnya teman-teman hingga 9 sampai dengan 10 megabyte per second. Nah, di sini teman-teman untuk kalian yang suka upload atau kalian yang sering mengunggah karya-karya kalian ke internet mungkin akan bagus teman-teman, ataupun ke sosial media ya. Tapi ketika kalian download, kalian dibatasi hanya sampai 0,2 megabyte per second. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari latensinya ketika kalian gunakan game, bisa jadi kalian ini mengalami delay teman-teman atau lag ketika kalian melakukan multiplayer ataupun game yang online teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan mencoba teman-teman pada aplikasi yang kedua, saya akan mencoba aplikasi Fast. Nah, aplikasi Fast ini adalah aplikasi yang cukup ringan teman-teman ya. Jadi kalian bisa download juga di Play Store. Di aplikasi Fast ternyata bisa mendeteksi dengan kecepatan yang lebih tinggi, di mana kecepatan hingga 600 sampai dengan 800 kilobyte per second. Nah, di sini kita coba lihat saja berapa dari akhir ataupun kecepatan maksimal yang diperoleh oleh aplikasi Fast ini. Jadi kita akan tahu bahwa kecepatan dari downloadnya ini memang bervariasi tergantung pada lokasi ataupun aplikasi yang melakukan percobaan teman-teman. Nah, ternyata kecepatan upload di sini lebih konsisten teman-teman, jadi hingga 9,4 megabyte per second, di mana latensinya teman-teman ternyata cukup cepat, di mana latensinya adalah 0 milisecond dan dia waktu loadnya adalah 122 milisecond teman-teman. Jadi untuk kalian mungkin di sini yang suka download file, di sini memang cukup harus bersabar teman-teman ya, karena download file dalam ukuran yang besar kalian akan memerlukan waktu yang cukup banyak ataupun waktu cukup panjang. Untuk kalian yang sekedar bermain game, ketika kita tes di Fast ini kalian akan bisa memainkan game dengan cukup stabil teman-teman ya, tentunya melihat dari jangkauan sinyal pada daerah kalian. Di sini kalau saya lihat dari HP saya yang satunya ini memiliki sinyal yang full teman-teman ya, jadi sinyalnya maksimal tapi kecepatan maksimal
download yang diberikan adalah 970 KB per second, dimana uploadnya adalah 10 MB per second. Oke teman-teman, kalau misalkan pengalaman browsing, memang ketika saya buka YouTube, jadi kita bisa lihat experience-nya tidak terlalu cepat pada video HD teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini, oke, saya coba untuk kualitasnya yaitu lebih tinggi teman-teman, awalnya adalah 360 ya. Jadi kita coba kualitas yang lebih tinggi, ternyata cukup lancar teman-teman. Tapi untuk 1080p sepertinya kalian harus berpikir-pikir untuk menggunakan kartu ini, karena memang kartu ini cukup terbatas teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembagiannya saya akan share di sini ya. Jadi saya pernah melakukan pengecekan pada Tri. Jadi di sini Tri itu menginfokan bahwa ketika saya pembelian awal di sini 52 GB ini teman-teman, jadi akan dibagi menjadi kuota reguler yaitu 4 GB dan kuota lokal bulanan 18,4 GB. Jadi di sini kalau di total yaitu 22 GB teman-teman. Dimana kuota YouTube kalian akan diberikan per harinya yaitu 1 GB, dimana ketika dikalikan 1 bulan yaitu 30 GB teman-teman. Jadi 30 GB ditambah dengan 22 itu totalnya adalah 52 GB. Jadi di sini tidak unlimited teman-teman, dan YouTube-nya ini dijatah 1 GB teman-teman ya. Dimana kuota reguler dan lokal ini berbeda teman-teman. Jadi reguler ini ketika kalian gunakan di mana saja dia support teman-teman, tapi untuk lokal ini untuk daerah kalian, tempat kalian membeli saja. Jadi itu teman-teman untuk pengalaman dari saya. Jadi untuk penggunaan kartu Tri ini menurut saya cukup murah dan cukup direkomendasikan untuk kalian yang memilih dengan budget minimal teman-teman. Tapi kita perlu tahu bahwa Tri memang sedang melakukan penyebaran jaringan, dimana jaringannya memang masih belum seluas Telkomsel teman-teman ya. Tapi menurut saya ini worth it untuk harga, dimana harganya ini kalau kita hitung 1 giganya ini kita hanya menghabiskan Rp670. Oke teman-teman, itu adalah review dari saya. Semoga kalian suka dengan video ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like. Untuk kalian yang ingin komentar atau ingin berdiskusi tentang kartu ini, kalian bisa masukkan ke kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.